Halo, gimana nih teorinya teori 5-nya ya? PK-nya nggak sesuai ke sini sama sekali nih. Ya udah. Jadi gini, ini ada kita pakai soal ini dulu ya. Pakai soal ini ya. Terus ini soal yang tadi, yang PK itu PK 5, TO5. Ini kan ada grafik nih. Grafiknya kan seperti ini ya. Y sama dengan fx, terus begini, ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya. Terus kan dimutlak. Nih, yang menyatakan Y sama dengan F mutlak X. Mutlak itu kan nggak boleh negatif X-nya. Jadi yang ini, itu nggak boleh. Jadinya dia yang harusnya ke bawah, jadi ke atas ya. Ini juga yang harusnya ke bawah, jadi negatif, jadi ke atas. Jadi gambarnya nanti seperti ini. Pokoknya semua yang negatif, yang harusnya negatif ke sana jadi ke atas. Yang harusnya negatif ke sana jadi ke atas. Karena mutlak itu artinya nggak boleh negatif. Jadi yang negatif tinggal dicerminkan aja ke atas gitu ya. Dicerminkan ke atas. Jadi jawabannya kan yang ini, yang E ya. Yang seperti ini nih. Upsi, ini gimana sih? Hilanginnya. Oke, nih ya. Kayak begini gambarnya ya. Nah, sekarang nomor 2 dulu aja. Nomor 1 gampang. Nomor 2 ya. Nomor 2 itu juga sebenarnya gampang ya. Nomor 2 itu. Nah, nomor 2 itu dia gampang sekali. Nomor 2 itu cuma begini aja ya. Jadi dia itu kan ada 2 7 2. Ini tuh lampunya mau aku adjust dulu boleh nggak? Nah, upsi. Nah, deh, better dikit ya. Nah, nomor 2 itu kan 3 pangkat 2n plus 1 ditambah 9 pangkat n min 1 per 9 pangkat n dikurangi 3 pangkat 2n min 2. Ini dibikin 3 pangkat 2n aja, nanti 3 pangkat 2 nya dimisalin A. Ya, jadi kan ini dipisah nih, kalau ditambah kan pangkatnya jadi dikali, jadi 3 pangkat 2n dikali 3 pangkat 1. Tambah, ini kan sama aja kayak 3 pangkat 2, kemudian pangkat n min 1 ya. Nah, ini kan dikali, kalau ada pangkat, di pangkat tuh dikali. Jadi 3 pangkat 2n min 2. Nah, terus dipisah nih, kalau dikurangi itu dibagi. Jadi 3 pangkat 2n dibagi 3 pangkat 2. Kalau dikurangi dibagi. Dibagi sama, ini kan 3 pangkat 2n, sama aja ya. Karena kan 9 itu 3 pangkat 2. Dikurangi sama, ini juga ya kalau dikurangi dibagi. Jadi 3 pangkat 2n per 3 pangkat 2. Terus kita kerjain nih. Kan A nih, kan tadi kan 3 pangkat 2n kan A. A kali 3, 3A, ditambah A per 9, karena kan 3 pangkat 2, 9, per A dikurangi A per 9. Jadinya kan ini kan 3 kali 9 kan 27. 27 tambah 1 kan 27A tambah A, gini aja deh, per 9 gini ya. Dibagi sama ini kan 9A min A per 9. Coret 9-nya ya. Kemudian kan jadinya 28A per 8A. Kecoret, jadi kan tinggal 14 per dibagi 4 aja deh. Dibagi 4 kan 7 per 2 alias 3,5 ya, berarti 32 per 4. Jawabannya D. Gampang gak sih cuma begitu doang? Ya. Cuma begitu doang. Semoga kelihatan nih. Ya. Nah, sekarang begini lanjutannya aja. Lanjutannya itu adalah yang ini bisa nggak sih dinaikin? Nah, yang berikutnya itu adalah ini operasi ya. Operasi G. Ini tuh kelihatan isi soalnya. Nih ya, operasi pagar pada himpunan bilangan dengan aturan ini. GH G pagar H itu sama dengan H kali G plus 1. Udah. G plus 1 terus min G. Nah, nilai dari 2 pagar dari 1 pagar 3. Nah, ini cara ngerjainnya itu adalah begini. Berarti yang ini dulu ya dikerjain ya. Ini kan berarti G pagar H malah H dulu ya. Berarti kan 3 dikali 1 plus 1 min 1 ya. Berapa tuh? 3 kali 2, 6. Min 1 kan 5 ya. Berarti kan 2 pagar 5. Kan ini begini soalnya. Terus 2 pagar 5 kan berarti malah 5-nya dulu. 5 kali 2 plus 1 min 2. 5 kali 3 kan 15 min 2 kan 13. Jawabannya A. Gitu ya. Itu untuk soal yang pagar-pagar itu. Nih soalnya nih. Ya.
memang agak susah lihat. Ini minus ya. Ini data soal di sini. Terus nomor 4 ya. Ini nomor 73 nih. Nah, sekarang nomor 74. Nomor 74 itu begini sebenarnya, cuma gampang banget ya, cuma matriks saja. Matriksnya kan yang dimintakan ini ada sifat-sifat ya. Sama seperti di kisi-kisi. Determinan A, matriks A misalnya. Kalau ditranspos tuh nggak berbeda, jadi sama aja kayak determinan A biasa. Terus determinan dari A inverse itu sama aja kayak seper determinan dari A. Kemudian determinan dari suatu angka K dikali sama determinan A, ini kan angka ya, itu sama dengan K kuadrat dikali determinan A. Itu. Terus kalau misalnya ada determinan A kali B kali C, sama aja kayak determinan A kali determinan B kali determinan C. Jadi nggak usah dikali dulu matriksnya, langsung aja dikali determinannya masing-masing. Gitu. Ya, aduh. Ini kok malah jadi ke sana. Nah, terus ya. Terus sekarang begini nih. Kita coba ya kerjain yang ini. Berarti kan itu kan yang dimintakan determinan dari nih. Determinan matriks setengah K transpos L inverse. Berarti kan sama aja kayak determinan. Ini kan setengahnya kan berarti setengah kuadrat. Pakai sifat yang ini ya. Sifat yang ini. Terus dikali determinan K, kan karena kan K transpos sama K nggak ada bedanya. Dikali separ determinan L. Karena kan kalau di inverse tuh separ. Ya udah, seperempat dikali determinan K. K kan matriksnya ini nih. 2, min 2, 1, 2. Berarti kan 4 dikurangi min 2. Berarti kan 6 ya. Terus dikali separ determinan L kan ini. Min 3, min 1. Berarti min 4. Berarti hasilnya adalah min 3/8. Gitu. Min 3/8. Jawabannya C ya. Gitu. Nah, ada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak berapa bilangan? Nah, caranya itu begini. Ya. Nah, kan ganjil tuh. Masalahnya kan ini ganjil tuh 5 sama 9. Terus kan dia lebih besar dari 500.000 kan berarti angka depannya bisa 5, 6, 8, sama 9. Kalau ganjil kan belakangnya. Ini kan depannya ya. Kalau ganjil itu kan belakangnya harus ganjil, berarti bisa 5, bisa 9. Ini kan ada yang overlap ya. Syaratnya, ini kan syarat. Syaratnya tuh ada yang overlap, disebut 2 kali 5 sama 9-nya. Jadi mending kita bikin jadi 2 kemungkinan terpisah. Ya, kita bikin jadi 2 kemungkinan terpisah. Yaitu, kalau misalnya depannya 5 dan 9, ya, sama depannya itu 6 sama 8. Kalau depannya 5 dan 9, ya, berarti kan cuma ada 2 kemungkinan. Ya, 5 sama 9. Terus belakangnya kan harus ganjil. Ganjil itu kan 5 sama 9 juga tuh. Ya kan? Tapi kan udah kepake 1 di depan sini. Karena depannya 5 atau 9. Berarti tinggal 1. Harusnya kan, soalnya kan ada 5 sama 9 udah kepake 1 di depan sini. Tinggal 1 dong. Terus sisanya 4 ini kan nggak ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya tuh kita lihat semestanya. Semestanya kan ada 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, udah kepake 2 di sini sama di situ. Jadi tinggal 4 ya. Jadinya 4, 3, 2, 1. Berarti kan 24 dikali 2, 48. Terus kalau depannya 6 atau 8 di atasnya saya. Kalau depannya 6 atau 8 berarti gini. Ada 2 kemungkinan ya. Terus angka belakangnya kan harus ganjil. Ganjil kan 5 sama 9. Belum kepake kan? Berarti paling belakang ada 2 kemungkinan. Ya. Terus ini kan nggak ada syaratnya, berarti kan 4, 3, 2, 1 karena udah nggak pakai 2 dari 6 bilangan. Berarti kan 96 ya. Dijumlah hasilnya 144. Berarti jawabannya E. Begitu. Ya, ini nomor 75. Nah, sekarang nomor 76. Nomor 76 ini juga ini mudah ya. Sebenarnya hitungannya ini mudah ya, PK-nya itu ya. Sebenarnya hitungannya mudah. Karena ya nggak tahu ya, mudah aja. Nomor 76 ini tuh gini. Nah, ini kan tinggal disamain penyebut ya. Ada soal yang mana soalnya adalah ini ya. Tuh, yang dicari nilai X-nya. Ya sudah. Yang cari nilai X-nya.
Berarti kan 3x min 1 per 3 dikurangi sama x plus 3 per 4 sama dengan 1. Semua sisi kali 12 aja ya. Biar nggak pusing, semua sisi kali 12. Berarti kan ini kan udah kebagi 3. Berarti kan tinggal 4 toh. Berarti 4 kali 3 kan 12. X min 4. Ya, ini kan dikali 12, sisanya 4. Jadi 4-nya kali ke atas. Dikurangi sama dalam kurung. Dalam kurung ya, ingat ya, ini dalam kurung. Kan kalau dikali 12 tuh, berarti sisanya 3 ya. Kalau dibagi 4, berarti 3x plus 9 sama dengan 12. Ingat, ini kedua sisi, kita kali 12. Terus kita tinggal dikurangi 12 min 3x kan min 9x. Ini kan min 4, min 9 kan min 13, 25. X sama dengan 25 per 9, berarti 27 per 9. Ada kan jawabannya? Jawabannya bravo. Gampang ya? Gampang sekali. Ini apa lebih tenang deh biasanya ya? Biasanya kayak orang gila, sekarang tenang. Oke, ini soal berikutnya ya. Soal berikutnya itu ini ya. Tuh. Itu ada garis mx min 2y sama dengan 20 melalui titik 2, min 5. Jadi tinggal substitusi untuk mencari m-nya ya. Maka gradien garis tersebut. Ingat, gradien itu bukan m ya. Tapi gradien m itu cuma variabel saja. Ya, walaupun biasanya gradien dilambangkan dengan m. Tapi yang diminta aslinya bukan m-nya. Nah, sekarang coba aja ya kita lakukan perhitungannya. Ya, di sini tertera sudah ada garisnya ya. Garisnya itu adalah mx min 2y sama dengan 20 melalui 2, min 5. Dimasukin x-nya sama y-nya ya. Berarti 2m min plus 10 ya. Kalau dimasukin min 5 sama dengan 20. 2m sama dengan 10, m sama dengan 5. Nah, kalau m-nya 5, berarti kan jadinya 5m, salah, dimasukin ke sini ya, 5x min 2y sama dengan 20. Gradien itu kan kita bikin aja daripada rumus-rumus ya, kita bikin jadi y sama dengan mx plus y, dengan m itu gradiennya maksudnya. Ini bentuk umum persamaan linear, dengan m itu gradien. M yang di sini sama m di sini beda ya. Itu m variabel aja, kalau ini m memang gradien. Nah, kita buat seperti ini. Berarti biar jadi seperti ini kan ini harus positif. Berarti ini pindah sana 2y-nya. Jadinya kan 5x sama dengan 2y min plus 20 ya. 20-nya pindah sana. 5x min 20 sama dengan 2y. Terus kita bagi 2. Karena kan biar jadi y sama dengan. Berarti 5 per 2x min 10 sama dengan y. Berarti kan gradiennya ini. Karena kan koefisien x-nya itu gradien. Kalau udah bentuk y sama dengan. Berarti ini gradiennya 5 per 2. Ya. D jawabannya. Itu nomor 77. Ya, gampang sekali. Gradiennya ini tolong diinin lagi. Ini gampang banget soalnya cuma begitu doang. 78 ya. 78 juga gampang sekali. Ya, ini kayaknya emang gak gampang ya. Yang susah tuh PM-nya. Bukan susah sih, lebih ke kayak aduh bacaannya kayak malas banget ya sih. Dan aku tuh tipe orang yang suka kalau masalah hitung tuh panik tuh agak jarang sih. Tapi maksudnya panik terus tapi tetap lanjut dikerjakan. Tapi masalahnya kalau baca tuh aku tuh nggak bisa baca. Dalam artian nanti pasti aku baca satu kalimat terus keulang. Aku harus ulang lagi gitu. Jadi harus baca 100 kali. Makanya waktu habis gitu, isinya panik, bengong, panik gitu. Emang gitu aku sama bacaan, karena aku nggak rajin baca gitu. Nggak rajin baca, jadi tolong kalian yang ini ya coba rajin membacalah gitu. Membaca soal maksudnya, sambil ngerjain gitu. Jadi kan baca sambil mikir. Diketahui 4, x, y, 22 membentuk barisan aritmatika. Ya udah kan, berarti kan U1-nya kan A, yang mana 4 ya. U1 kan A. Ya, terus ini kan suku keempat tuh, berarti U4 kan rumusnya tuh kan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. N tuh sukunya ya, kalau suku keempat berarti kan N-nya 4 min 1 kan 3, berarti A plus 3B sama dengan 22. Padahal A-nya kan 4 ya, masukin A-nya 4, berarti 4 plus 3B sama dengan 22, 3B sama dengan 18, B-nya 6 ya. Berarti kan 4 ditambah 6 kan 10, 16 kemudian 22. Ini X, ini Y-nya. Yang diminta itu U10 dari barisan aritmatika yang 3 suku pertamanya adalah X, P, Y. X-nya kan 10, P kan kita nggak tahu, Y-nya 16. Nah, anggap aja ini kan berarti A yang baru ya, suku pertama yang baru. Terus ini suku ketiga, berarti kan A plus 2B. Berarti
Masukin aja A plus 2B nya 16, A nya kan 10. 10 plus 2B sama dengan 16, 2B sama dengan 6, berarti B nya 3. Ya kan? Padahal kita minta U10. U10 kan A plus 9B. A nya kan tadi 10. Plus 9 kali 3. Berarti 37. Jawabannya A. Gampang sekali ya. Cuma begitu saja. Nggak ada yang susah dari sini. Nomor 79 ya. Oh, banyak banget ya. 79 itu gampang ya. 79 ya. Ini kan soalnya tuh begini sebenarnya. Ya. Diketahui jumlah 100 suku pertama suatu barisan aritmetik adalah 200 dan jumlah 100 suku berikutnya adalah 300. Berapakah jumlah 400 suku pertama barisan tersebut? Ya. 100 suku pertama itu kan berarti U1 sampai U100 ya. Habis itu U101 sampai U200. Nah, jumlah 100 suku pertama berarti ini ya. Itu adalah 200. Jumlah 100 suku berikutnya berarti bukan U1 sampai U200 ya, tapi U101 sampai U200 itu adalah 300 ya. Berarti kan ini kan sama aja kayak S100 ya. Kalau ini sama aja kayak S200 dikurangi S100 ya nggak? Kan kita cuma ngitung sini doang. Berarti kan sama aja kayak ini dikurangi ini. S200 dikurangi ini kan hasilnya ini. Berarti S200 min S100 gitu ya. Karena kan segini S200, segini S100 dikurangi hasilnya cuma yang ini. Itu hasilnya 300 ya. Kan bisa disubstitusi ke sini ya. Berarti S200 dikurangi 200 sama dengan 300. Berarti S200 sama dengan 500. Ya kan? Terus kita kerjain aja ya angka-angkanya supaya ada ya. S100 kan berarti 100 per 2 ya. Rumusnya kan ada tuh. Rumusnya kan N per 2 dikali 2A plus N-1B gitu ya. Berarti kan kalau S100 yang mana adalah 200 ya. Itu rumusnya adalah N per 2 kan N-nya 100 tuh. Berarti kan 50 ya. Dikali 2 kali A ditambah kan N-nya 100. Berarti kalau dikurangi 1 kan 99 ditambah kali B gitu kan. Nah, terus ini dibagi nih. Jadi kan 4 sama dengan 2A plus 99B. Terus yang S200 juga berarti kan 200 per 2 berarti kan 100 dikali 2A plus 199B ya, karena kan 200 min 1. Nah, sama dengan berapa tadi S200 nya? 500 ya. Terus coret nih, ya kan 100 nya tinggal 5. Terus eliminasi, ini kan 2A plus 199B kan 5. Padahal 4 sama dengan 2A plus 99B kurangi. Berarti kan 100B sama dengan 1. B-nya 1/100 ya. Masukin aja ke sini ya. Berarti kan 2A ditambah 99 per 100 karena B-nya kan 1/100 sama dengan 4. 2A sama dengan 4. 4-nya disamain penyebut aja ya. 400 dikurangi 99 per 100. Disamain penyebut. Ini pindah sana terus disamain penyebut. Berarti A-nya itu adalah, ini dikurangi berapa nih? 301 ya. Per, ini dibagi 2 ya. Berarti 200. 301 per 200 itu A-nya. Terus yang danain kan jumlah 400 suku pertama ya. Berarti kan S400 ya. S400 itu kan berarti begini. S400 itu kan berarti 200 dikali 2A plus 399B ya. Berarti 200 dikali 2A. Berarti kan ini ya. Berarti 301 per 200 kali 2. 301 per 200 gitu ditambah sama 399 per 100 karena bedanya kan 1/100. Ya udah, berarti kan 200 dikali 301 per 100 ya, karena kan coret jadi 100. 301 tambah 399 itu kan berapa tuh? 700 ya, 700 per 100. Wah, 7 kali 200 berapa? 1400. Jawabannya 1400. Jawabannya E. Gampang ya? Begitu. BTW tadi. Semoga nggak ini ya, fokus ininya, kameranya.
Yuk, terus kemudian nomor 80 ya. Luas daerah yang dibatasi oleh X plus 2Y ya. Luas daerah yang dibatasi oleh X plus Y maksudku. X plus Y lebih besar dari sama dengan 14, X plus 2Y kurang dari sama dengan 18, dan X lebih besar sama dengan dari 0. Otomatis kita harus menggambar dulu ya. Ayo. Nah, kita harus menggambar dulu nih. Kita gambar. Kan X plus Y lebih besar sama dengan 14, X plus 2Y lebih kecil sama dengan 18, Y lebih besar dari sama dengan 0. Jadi digambar aja ya. Kan cara gambarkan gini. Kamu gambar titik potongnya, misal garis yang ini dulu ya. Kalau mau titik potong sumbu X, Y-nya dimasukin 0. Berarti kan ini 0 ya, hilang Y-nya. X sama dengan 14. Berarti ini 14. Kemudian Y sama dengan 14 juga. Kalau bisa proporsional. Enggak proporsional lagi, maaf ya. Nah, gini ya. Terus ini juga kalau Y-nya 0, X-nya 18. Kalau X-nya 0, 2Y sama dengan 18 ya. 2Y sama dengan 18, berarti Y-nya kan 9. Ya udah, berarti begini. Nah, sekarang untuk garis yang pertama ya. Garis yang pertama ini, kita cari daerah penyelesaiannya. Kita masukin 0,0 ya. 0 plus 0 kan 0. Apakah lebih besar dari 14? Salah ya. Berarti 0 ini, 0,0 kan ini. Di bawahnya garis 1 ya. Itu salah, jadi nggak masuk penyelesaian, karena kalau 0,0 dimasukin ke sini 0 itu tidak lebih besar dari 14, jadi salah. Jadi yang harusnya daerah penyelesaiannya adalah dari garis 1 ini adalah yang atas. Tapi yang kita arsir supaya gambarnya nggak butek itu adalah yang salah saja, jangan yang benar. Jadi yang diarsir yang ke bawah, karena tadi kan salah ke bawah ya. Berarti ini yang salah nih, yang kita arsir ya, biar nggak butek gambarnya. Terus untuk yang garis kedua, yang ini, ya, yang ini, itu kan masukin 0,0 juga tuh. 0 tambah 0 kan 0. Apakah lebih kecil dari 18? Benar ya. Berarti untuk garis 2 yang ini, itu penyelesaiannya ke bawah. Berarti yang salah yang ke atas. Nah, berarti yang diarsir yang ke atas ya. Yang salah yang diarsir biar gambarnya nggak jelek. Ini kan Y lebih besar dari 0. Berarti Y-nya harus selalu positif ya. Ke atas sana ya. Berarti yang kita arsir yang di bawah. Yang ini. Nah, ketemu deh daerah penyelesaiannya yang putih ini ya, kecil ini. Berarti ini nih, tak tebelin titik sudutnya biar mudah dilihat ya. Yang itu. Nah, sekarang kita ya udah, kalau luas daerah kan tinggal alas kali tinggi ya. Ini kan tadi 14 ya. Ini kan 14. Ini kan 18. Berarti jarak antara mereka berdua 14 ke 18 kan jaraknya 4. Berarti alasnya 4. Tinggi itu kan sebenarnya sama kayak Y-nya ini ya. Y-nya ini berapa gitu kan. Ya, ini Y-nya di berapa gitu. Di titik ini, itu tingginya. Nah, kita tinggal eliminasi nih untuk mengetahui titik ini. Kita eliminasi kedua titik ini. Kedua garis ini dieliminasi. Kita kurangi aja ya langsung ya. Berarti kan ini X-nya habis, jadi min Y sama dengan min 4. Berarti Y sama dengan 4. Berarti ini kan kalau ditarik ke sumbu Y, berarti ini 4. Berarti tingginya ini 4. Ya, segini tuh 4 gitu ya. Berarti kan luas alas kali tinggi bagi 2 ya. Luas alas kali tinggi bagi 2 kalau segitiga itu kan ya. Ini kan 4 nih. Ini 4. Luas alas kali tinggi alas kali tinggi bagi 2. Yang dimensi 3 ini sama persis ya. Jika panjang rusuk pada rubus di bawah adalah 4 akar 3, maka EG berapa dan seterusnya. Oke, kita mending gambar aja soalnya ya. Nah, gambar kubus tuh pas ujian yang cepat, jangan lemot. Dan kalau bisa nggak digambar, nggak usah digambar gitu loh. Karena tuh kita tuh waktu sedikit gitu loh, kita tuh bersaing ya. Kalian tuh jangan cuma masalah bisa nggak bisa, masalah kecepatan. Ya, anak sekarang tuh nggak tahu masalah kecepatan. Emang bisa, walaupun bisa ngerjain semua, tapi waktunya berapa tahun? Ya, 100 tahun ngerjain soal. Emang ada yang mau nungguin gitu? Ya, jadi itu kan juga harus mengasah kecepatan. Jangan cuma sok-sok bisa nggak usah latihan. Aku bisa ngerjain kok. Ya, secepat apa gitu loh. Ya, kamu tuh nggak akan pernah bisa tahu kamu tuh lebih cepat dari yang lain atau nggak. Makanya latihan lah gitu untuk mengetahui kecepatanmu. Nah, sekarang begini. Kan ini kan rusuknya 4 akar 3. Yang ditandain tuh EG, HP, BP, sama jarak F ke BP. Nah, itu aja ya. Nah, sekarang begini. EG itu kan diagonal sisi. Ya.
Berarti kan rumusnya tinggal setengah rusuh akar 2. Berarti setengah dikali 4 akar 3 akar 2. Ya, berarti 2 akar 6 tuh. Benar ya berarti ya? Terus kalau H ke B itu kan diagonal ruang. Berarti rumusnya tinggal setengah rusuh akar 3. Ya, berarti setengah kali 4 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Dikali 2 berarti kan 6. Nah, terus BP kan ada rumusnya dari ujung ke tengah sana gitu. Itu setengah rusuh akar 6. Berarti setengah kali 4 akar 3 kali akar 6. Berarti kan 2 akar 18 ya. Berarti kan 6 akar 2. Gitu. F ke BP ya. F ke BP kan bisa kita keluarkan segitiga BFP dulu ya. Siku-siku di sini kan. Ini siku-siku ya. Kalau sudah begitu, ini kan 4 akar 3. Ya. Segini kan 4 akar 3 rusuk tadi ya. Kalau yang BP itu kan tadi udah ya. BP itu kan 6 akar 2. Terus PF itu kan setengah diagonal. PF itu kan setengah diagonal sisi ya. Jadi diagonal sisi itu mana ini ya. Berarti setengah dari 6, berarti 3. Iya ya, 3. Berarti kan tinggal apa? Kan yang ditanyakan F ke BP ya. Berarti kan diproyeksiin aja tegak lurus. Ngok, nggak mesti di tengah ya, yang penting tegak lurus. Terus kan kalau kamu mau nyari F ke F aksen ini, yang ditanya ini nih, itu kan tinggal alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ya, berarti 3 kali 4 akar 3 sama dengan 6 akar 2 kali FF aksen. Karena kan segitiga itu memang setengah alas kali tinggi toh. Setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alas itu bebas, yang penting itu alas sama tinggi harus tegak lurus, alas sama tinggi harus tegak lurus gitu. Coret aja nih, ini kan 12, berarti ini 2 ya. 2 akar 3, ini bagi sana akar 2 sama dengan FF aksen. Berarti kan dirasionalkan ya, berarti akar 6. Loh, akar 6. Wah, F ke BP. Ini kayak salah nggak sih? Oh, salah ya. Ini tuh akar 6 anjay. Ini tuh berapa sih? Kan tadi 4 akar 3. Ini kan 2 akar 6. Berarti ini akar 6. Akar 6 ya, ini tuh akar 6 ya. Karena kan tadi diagonal, aku salah, harusnya ingat yang ini. Segini tuh HF tuh 2 akar 6, berarti ini akar 6. Salah berarti ya. Berarti akar 6 kali 4 akar 3 sama dengan 6 akar 2 kali FF aksen. Nah, berarti maaf. Ini kan akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Kali 4 kan 12 sama dengan 6 FF. Berarti 2 sama dengan FF 2 kok 4? Sebentar ini aku kok kayak pusing sekali ya. Harusnya 2 ya. Wah, ini maaf ya, ini yang dimensi 3 aku kayak udah mumet. Elah, aku udah tahu salah aku di mana. Ini tuh nggak pakai setengah ya. Aduh, ini kenapa sih ya? Diagonal tuh nggak pakai setengah. Aduh, ini nggak ada setengahnya ya. Berarti ini kan 4 akar 6. Ini nggak ada setengahnya. Berarti ini 12 ya. Tuh, ya kan? Nah, berarti ini 2 akar 6 tuh. Ya, ini 2 akar 6. Berarti ini 24. Berarti ini 4. Nah, gitu deh. Ya, maaf. Itu kesalahanku tadi ya. Sudah tahu nih. Tadi tuh diagonal tuh nggak ada setengahnya ya. Maaf ya, nggak usah komplain. Ya, aku juga capek nih ngerjain begini-begini di luar ini kerjaan yang lain. Jadi begitu. Maaf ya, tapi intinya semua benar kan? Semuanya benar karena kan 4 akar 6 benar, 12 benar, 6 akar 2 benar. Terus ini juga 4 benar ya. Ya udah. Itu nomor 81 ya. Berarti jawabannya E. Semua pilihan benar. Nah, sekarang yang berikutnya 9%. Yang berikutnya 82 nih.
82 kan GX ya, diketahui GX nih. Diketahui ini. Ya, diketahui GX-nya tuh ini, X plus 2 per 2X plus 1, dia harus di-inverse dan dimasukin 1 sama 3. Nanti dibandingin hasilnya sama 0. Berarti kan GX-nya kan sama dengan X plus 2 per 2X plus 1. Terus habis itu kan di-inverse dulu ya. Kalau di-inverse ada cara cepatnya, yang ini ditukar dan di minus ya. Ini kan berarti 1 ke sana jadi min 1 ya. Min 1 kali X kan min X plus 2 per 2X. Nah ini kan 1 pindah sana kan juga jadi min 1. Koefisiennya aja ditukar. Ya 1 ditukar ke sana jadi min 1. Ini inverse-nya. Terus dimasukin sama angka 1 sama 3. Kalau dimasukin 1 ya, dimasukin 1 berarti jadinya kan min 1 plus 2 per 2 kali 1 min 1. Berarti kan 1 per 3. Ya enggak? 1 per 1 maksudku. Berarti kan 1 ya. Kalau dimasukin 3 ya, jadinya min 3 plus 2 per 3 kali 2 min 2. Min 1 maaf. Berarti kan min 1 per 6 min 1 kan berarti 5. Min 1/5. Nah ini kan lebih besar dari 0, ini lebih kecil dari 0. Berarti hasilnya kan kalau dibandingin sama 0 kan bisa lebih besar atau lebih kecil ya. Berarti dua pernyataan nggak memenuhi. Maksudnya nggak ada informasinya, nggak cukup informasi. Berarti jawabannya D, tidak cukup informasinya. Karena satu lebih besar dari 0, satu lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, ke soal berikutnya aja ya. Soal berikutnya aja 83 ya. 83 itu gampang sekali ya. Diketahui A pangkat B sama dengan 2 pangkat 2023 min 2 pangkat 2022 min 2 pangkat 2021. Yang ditanyakan adalah B min A apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2020. Ya sudah, tinggal dikeluarin aja ya. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 2023 dikurangi 2 pangkat 2022 dikurangi 2 pangkat 2021. Dikeluarin 2 pangkat 2021 yang paling kecil ya. Yang paling kecil. Terus ini kan kalau dibagi 2 pangkat 2021, kan sisanya 2 pangkat 2. Ini kalau dibagi 2 pangkat 2021, sisanya 2 pangkat 1. Ini kan sisanya 1. 4 min 2 min 1. 4 min 2 min 1 kan 1 ya. Berarti kan ini kali 1 kan ya ini. Berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 2021. Berarti kan kalau B min A yang dimintain kan B min A. Ya. Berarti kan ini min ini ya. Berarti 2021 min 2 berarti 2019. Nah, 2019 kan lebih kecil daripada 2020 ya, berarti P lebih kecil dari Q. Gitu. Nah, begitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, itu diketahui nih suatu garis ya. Diketahui persamaan G, garis G, yaitu Y sama dengan MX plus K. Jadi kita nggak tahu garisnya apa. Apakah dia melalui kuadrat 4? Pernyataannya cukup nggak? Nah, kalau misalnya, ini kan yang pernyataan 1 ini, dia diketahui garis G melalui 1,0. 1,0 kan, 0,1 ya. 0,1 kan di sini. Ya. Nanti kan kuadrat 4 kan di sini ya, kuadrat 4-nya. Itu kan garisnya kan bisa begini, ini kan nggak melalui kuadrat 4. Bisa begini melalui kuadrat 4. Berarti pernyataan 1 saja nggak cukup ya. Terus kalau pernyataan 2 saja, garis G sejajar terhadap 2Y plus 3X sama dengan 7. Berarti kalau dibikin Y sama dengan, sejajar dengan ini ya. Kalau dibikin sama dengan, jadinya kan 2Y sama dengan min 3X plus 7. Berarti Y sama dengan min 3 per 2X plus 7 per 2. Berarti gradiennya kan negatif ya. Kalau gradien negatif tuh begini gambarnya. Kalau gradien positif tuh begini. Ya. Memang miringnya beda kalau gradien negatif sama positif. Kalau gradien negatif miringnya begini, kalau gradien positif miringnya ke sana. Nah, kan gradiennya itu negatif toh berarti karena kan sejajar. Gradiennya negatif. Berarti gambarnya kan pasti begini. Nah, kalau begini, itu kan pasti dia mau nggak mau pada akhirnya kan walaupun begini gitu ya, akan melalui kuadrat 4 yang ada di sini, ya kan? Ini sumbunya ya. Akan melalui kuadrat 4. Mau begini, mau begitu, pasti melalui kuadrat 4. Berarti pernyataan 2 itu benar. Jadi pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 saja nggak cukup. Jawabannya B. Ya. Itu untuk nomor 84. Kemudian untuk nomor terakhir 85 ya. Luas trapesium yang diketahui hanya BC ya. BC. Wah, ini salah nih. BC itu kan 7 ya.
BC itu kan 7 nih. Ini kan AB DC. Nah, ditanya luasnya berapa gitu kan. Kalau cuma diketahui nomor 1 ya, yang CD sama dengan 8 itu kan nggak cukup. Mau berapa gitu loh. Ya kan nggak bisa gitu kan. Nah, jadi kalau yang atasnya diketahui 4, ini cukup nggak buat mengetahui luasnya? Ya cukup, soalnya kan kalau misalnya kalau 4 saja kan nggak cukup. Maksudnya kalau pernyataan 2 saja ini 4 kan nggak cukup, karena kita nggak tahu ini berapa. Ya, tapi kalau 2 diketahui, pernyataan 1 sama 2 diketahui, kalau ini 4, ini 8, berarti kan ini kan 4, ya kan? Ini juga 4 berarti ya, karena 8 totalnya. Nah, terus habis itu berarti kan kita bisa Pythagoras untuk mengetahui ini ya. Berarti kan ini Pythagoras kan 7 kuadrat dikurangi 4 kuadrat di akar. Berapalah itu entah ya. Terus kan cara mencari luas trapesium kan setengah kali AD ya tingginya, terus dikali ini tambah ini enggak sih? Ya, 4 tambah 8 itu. Nah, berarti kan ketemu karena kan tingginya kan ketemu ini nanti. Gitu. Jadi pernyataan 1 sama 2 bersama-sama cukup. 2 pernyataan bersama-sama cukup. Itu ya, itu dulu aja, semoga bermanfaat.